Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam masa pandemi seperti ini, kalian harus tetap terapkan 3M-nya, yaitu memakai masker kalau kemana-mana, terus cuci tangan, sama menjaga jarak. Untuk semangatnya kita tepuk semangat ya anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama supaya diberikan kelancaran. Nah, untuk berdoa silakan dipimpin oleh Yuyun. Sebelum belajar dimulai, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Sudah diawali dengan doa, semoga diberikan kelancaran, kaliannya juga tetap semangat. Di layar sudah ada Nabila, ada Yuyun, ada Naura. Kira-kira ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan Yuyun. Materi minggu yang lalu itu, Bu, harta, utang, modal, laporan keuangan itu ada 5 ya, Bu. Tapi yang digunakan laporan keuangan sederhana hanya 3, yaitu laporan laba, rugi, perubahan modal, dan neraca. Ya, betul apa yang dikatakan Yuyun. Terima kasih ya. Jadi, kenapa sih kalian harus membuat laporan keuangan tentang persamaan dasar akuntansi ya? Ada harta, ada utang sama modal, sama di sini ada keterangan. Hari ini itu kalian akan membuat 3 laporan ini, yaitu laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Nah, laba rugi itu indikator yang pertama adalah membuat transaksi yang terkait dengan persamaan dasar akuntansi, yang kedua membuat persamaan dasar akuntansi. Di sini ada 8 transaksi yang bisa kita lihat pada salon Novin Bunga Indah. Apabila anak-anak melihat dari 8 transaksi ini, bisa disimpulkan bahwa akun-akun yang mempengaruhinya yaitu berupa kas, perlengkapan, piutang, hutang, dan modal. Bentuk dari persamaan dasar akuntansi yaitu ada tanggal, ada aktiva ini yang terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan salon, dan ada posisi pasiva yang terdiri dari utang dan modal. Dan yang terakhir adalah adanya keterangan. Ini berfungsi untuk memudahkan membuat laporan keuangan. Baiklah, kita lihat transaksi yang pertama, berpengaruhnya seperti apa. Nah, di sini transaksi yang pertama adalah tanggal 3 Januari 2016 menyimpan uang kas sebesar 25.500 dalam rekening Bank Muamalah untuk diinvestasikan sebagai modal awal. Transaksi yang berpengaruh kita bisa mencatat, yaitu di sini tanggalnya itu tanggal 3, kasnya sejumlah 25.500 dan modalnya 25.500. Keterangannya investasi 150 serta perubahan modal. Unsur-unsur yang ada di dalam laporan perubahan modal ini ada modal awal, yaitu bisa dilihat dari 25.500 ini dari modal awal perusahaan itu berdiri, yaitu terjadi tanggal 3 Januari 2016. Lalu laba bersihnya sebesar 5.750.000. Ada yang tahu ini dari mana? Nah, benar sekali, laba ini berasal dari laporan laba rugi yang sebelumnya dibuat ya. Nah, price-nya itu 4 juta. 4 juta ini dari tanggal 27. Di sini keterangannya adalah price atau preferred.
Nah, untuk mengetahui penambahan modal, ini adalah dari laba bersih dikurangi prive, yaitu menghasilkan 1.750.000. Menghasilkan terakhir yaitu adalah modal akhir, yaitu dari modal awal 25.500 ditambah 1.750.000 menghasilkan 27.250.000. Nama perusahaannya yang baris kedua laporan neraca, yang baris ketiga adalah per bulannya, itu di sini per Januari 2016. Di sini terbagi dua, di sini neracanya membentuk konto ya Ibu, yaitu posisi aktiva di sebelah kanan dan posisi pasifa di sebelah kiri. Di sini unsur-unsur aktiva itu bisa dilihat di persamaan dasar akuntansinya ya, apa saja. Di sini ada 3, yaitu ada kas, ada piutang, ada perlengkapan. Nah, menghasilkan total aktifanya sebesar 33.100.000. Ini sama ya dengan yang dijumlahkan yang di persamaan dasar akuntansi. Serta posisi pasifanya adalah hutang, yaitu sebesar 2.750.000 dari sini, dari hutang yang persamaan dasar akuntansi, dan modal akhirnya yaitu 27.250.000 mendapatkan 33.100.000. Artinya neraca ini bersifat balance karena sama-sama posisi aktiva dan pasifanya yaitu 33.100.000. Ya anak-anak, tadi sudah memperhatikan dari video yang Ibu share, yaitu tentang laporan keuangan. Kira-kira dari anak-anak ada yang mau bertanya tentang materi hari ini? Saya Bu. Ya, Syifa silakan. Bu, tadi dalam laporan keuangan ada 3 ya Bu. Laporan laba rugi, perubahan modal dan neraca. Di dalam laba rugi, apabila perusahaan mengalami kerugian itu, seperti apa Bu penulisan laporannya dalam perubahan modalnya? Oh iya, terima kasih ya Syifa sudah bertanya tentang materinya. Nah, sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Syifa, dari anak-anak yang lain, kira-kira ada yang mau coba menjawab terlebih dahulu? Saya Bu. Ya, silakan Naura. Saya akan menjawab pertanyaan dari Syifa. Jadi, kalau perusahaan mengalami kerugian itu adanya pengurangan modal. Untuk lebih memahami materi hari ini, anak-anak bisa mengerjakan soal di LMS, yaitu e-learning.semakin.id. Kalian kerjakan 15 menit. Selamat mengerjakan. Oke anak-anak, setelah kalian mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir, kira-kira dari kalian ada yang mau memberikan kesimpulan tentang materi hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Nabila. Laporan keuangan sederhana terdiri dari laporan laba, rugi, perubahan modal, dan neraca. Kita harus benar dalam perbuatan tabel, persamaan dasar akuntansi, dan dalam perbuatan ketiga laporan secara berturunan, mulai dari laba, rugi, perubahan modal, sampai neraca dibuat harus dengan teliti. Untuk materi yang akan datang itu materi baru, yaitu materi tentang dokumen transaksi. Karena sedang dalam masa pandemi COVID-19, kalian harus tetap terapkan 3M-nya, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Terima kasih untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.